Yo pemirsa, jumpa lagi dengan gue Apip dan terima kasih telah gabung bersama gue di Sudut Dunia. Buat lo yang masih penasaran dengan dunia, sama gue juga masih. Nah, pada kali ini gue akan membawakan sebuah kasus misteri yang masih belum terpecahkan hingga sekarang. Seperti biasa lah, kasus tersebut berada di kawasan pegunungan Rusia. Penasaran dengan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk terus dukung channel gua dengan cara subscribe, like, komen yang banyak, dan share ke teman-teman lo juga agar gua lebih semangat buat konten selanjutnya. Oke, itu aja dari gua. Jangan kemana-mana tentunya. Setelah yang satu ini, insiden Dyatlov Pass. Sebuah insiden mengerikan layaknya kisah film horor menimpa sekelompok pendaki asal Uni Soviet atau yang sekarang disebut dengan Rusia. Insiden ini dialami oleh 9 mahasiswa. Tepatnya terjadi pada tanggal 1 dan 2 Februari 1959. 9 pendaki itu diketahui tewas dengan tragis ketika mendaki di pegunungan Ural. Insiden yang hingga kini masih misterius dan belum terpecahkan disebut dengan Dyatlov Pass. Kasus ini membuat banyak orang berimajinasi dengan teori-teori tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap 9 mahasiswa tersebut. Sebagian besar orang bertanya apa yang terjadi di malam 1 Februari 1959 hingga mereka bisa tewas secara bersamaan. Kesembilan pendaki itu diketahui merupakan pelajar dari Institut Politeknik Ural yang berbasis di Sverdlovsk. Mereka merupakan orang-orang yang memiliki antusiasme besar untuk bermain ski dan mendaki. Pada 27 Januari, kelompok tersebut terdiri dari 10 orang, yaitu 8 pria dan 2 perempuan. Berangkat di bawah kepemimpinan Igor Dyatlov. Mereka berangkat dari kota Ivdel menggunakan truk dan tiba di desa kecil Vizay yang merupakan pemukiman kecil terakhir sebelum mereka memasuki area hutan. Saat tiba di desa Vizay, kelompok ini mendengar sebuah cerita kuno dan menyeramkan tentang pemburu mansi yang dibunuh secara misterius ketika melewati wilayah yang dikenal dengan Gunung Mati, tepatnya wilayah yang akan mereka lalui. Pada tanggal 28 Januari, Yuriut menjadi satu-satunya pendaki yang selamat dari kelompok tersebut. Ia diketahui menderita disentri sehingga terpaksa tinggal di desa Vizay. Sementara ke-9 temannya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Para pendaki ini seharusnya menyelesaikan perjalanannya pada 12 Februari. Tetapi cuaca saat itu memburuk dan semua orang mengira jika kelompok tersebut harus menunda perjalanannya dan terlambat turun gunung. Kala itu, tak ada alarm darurat atau tanda-tanda jika mereka dalam bahaya. Hari demi hari berlalu tanpa kabar, dan hal ini membuat Yuriut merasa khawatir dengan rekan-rekannya. Dan pada tanggal 20 Februari, keluarga para pendaki mulai bertanya-tanya nih tentang keberadaan anak-anaknya ke para pihak berwenang. Pada awalnya, Institut Politeknik, tempat para pendaki mengenyam pendidikan, mengirim tim sukarelawan untuk mencari mereka yang hilang. Operasi pencarian kemudian juga melibatkan personel polisi dan militer.
Pesawat dan helikopter juga dikerahkan untuk mencari para pendaki tersebut. Karena takutnya kesembilan orang ini memasuki wilayah dilarang atau berbahaya. Pada 26 Februari, kamp kelompok tersebut tinggal dalam kondisi yang mencurigakan. Tenda tempat mereka tinggal ditemukan terpotong di bagian belakang, seolah terdapat seseorang yang masuk secara paksa. Tenda-tenda tersebut seolah-olah ditinggalkan secara tergesa-gesa karena dibuktikan dengan peralatan yang termasuk peralatan ski, makanan, dan pakaian hangat masih ada di tenda tersebut. Tertinggal nih, separuh tenda dalam kondisi tertutup salju. Terdapat jejak kaki yang dibuat oleh 8 atau 9 orang yang ditemukan di dekat tenda. Jejak kaki ini mengindikasikan bahwa para pendaki telah melarikan diri dari perkemahan mereka, dan kemungkinan besar mereka lari secara berpencar dan telanjang kaki. Jejak kaki tersebut membentang sekira sepertiga mil dari perkemahan. Pegunungan Ural terkenal karena kondisi cuaca yang dingin dan sangat tak kenal ampun. Suhu saat itu adalah minus 22 derajat Fahrenheit. Hipotermia adalah dugaan pertama penyebab tewasnya ke-9 mahasiswa tersebut. Tapi masih ada potongan yang tidak sesuai dengan teka-teki kematian mereka. Petugas terus menelusuri petunjuk yang ada hingga akhirnya menemukan dua mayat pertama. Dua mayat dari kelompok pendaki ini ditemukan di tepi hutan dalam kondisi membeku. Sebelum meninggal, keduanya sempat menyalakan api kecil dan membuat mereka bisa bertahan hidup dalam semalam. Dua mayat tersebut bernama Yuri Doroshenko dan Yuri Krivonichenko. Dan asal kalian tahu, kedua ini ditemukan 2 km dari perkemahan. Kemudian selang beberapa hari, 3 jasad ditemukan. Kali ini salah satunya adalah pemimpin mereka, Igor Dyatlov. Ditemukan juga berjarak jauh dari lokasi perkemahan dan 2 mayat yang ditemukan tadi. Petugas berwenang menyimpulkan kelimanya tewas akibat hipotermia. Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah, mereka ini adalah sekelompok pendaki profesional yang harusnya tahu betul cara untuk menangani hipotermia. Selain itu, hal yang membuat mereka lari dari tendanya juga menjadi misteri yang lain. Ngapain mereka lari? Keempat pendaki lainnya, yaitu 1 perempuan dan 3 pria, baru ditemukan sekitar 2 bulan kemudian, atau pada bulan Mei, tepatnya ketika salju mulai mencair. Mayat mereka ditemukan dengan luka fisik yang sangat berat, namun mereka ditemukan dengan mengenakan pakaian yang lebih memadai untuk melawan hawa dingin. Terlepas dari semua pertanyaan yang belum terjawab, penyelidikan ini malah ditutup pada Mei 1959. Sebuah kondisi darurat yang tidak dapat diatasi oleh para pejalan kaki adalah kesimpulan resmi penyelidikan petugas berwenang. Wilayah tempat mereka tewas menjadi tempat terlarang untuk 3 tahun ke depan, dan kasus Dyatlov diberi label rahasia. Pada tahun 1993, kasus ini kembali ditinjau karena sebuah longsoran teori konspirasi pecah. Mengingat kenapa kasus ini diberikan label rahasia oleh pemerintah. Saat ini banyak situs, artikel, buku, film, layar lebar, dan film dokumenter yang membahas tentang insiden Dyatlov Pass. Namun tidak ada bukti secara resmi penyebab kematian ke-9 pendaki tersebut.
Ada yang menduga jika mereka adalah korban eksperimen rahasia pemerintah. Ada lainnya yang menyebutkan kematian mereka disebabkan oleh alien atau mereka adalah korban serangan Yeti. Pemerintah memiliki asumsi yang lebih masuk akal, seperti serangan seekor beruang liar, longsoran salju, atau bahwa mereka diserang oleh perampok lokal Mansi. Namun, pihak berwenang tetap gagal untuk memberikan bukti yang cukup untuk mendukung penjelasan mereka. Tidak ada bukti yang kuat atas asumsi mereka. Mungkin kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada malam itu. Tapi, itu tidak akan menghentikan teori konspirasi yang akan terus bermunculan. Kasus ini masih belum bisa terpecahkan hingga detik ini. Terima kasih telah gabung bersama gua di segmen Sudut Dunia. Jangan lupa untuk terus dukung karya gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe yang sebanyak-banyaknya, karena gua akan selalu menemani lo dengan misteri dunia ini yang masih misterius hingga sekarang. Maka dari itu, klik tombol subscribe yang merah serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan next episode. So, itu dulu aja dari gua. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Masing-masing mengklaim beberapa skenario supranatural. Mengingat